Oke kawan, balik mana nih emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kali ini kita akan mengupdate perkembangan dari grafting yang kita lakukan pada bibit mangga yang tumbuh dari biji waktu itu. Sudah lumayan cukup lama, sekitar 2-3 bulan. Tetapi setelah kita lihat-lihat, ternyata bibit mangga yang dulunya kita lakukan sambung pucuk atau grafting, saat ini keadaannya lumayan mengenaskan. Di sini kita mendapati tanamannya ternyata malah mengering keadaannya. Ini dulu kita sambung di bagian sini, dan ini tunas dari rostoknya. Tetapi yang di bagian entres yang kita gunakan untuk menyambung ternyata sudah menghilang atau mengering. Waktu itu ada 2 batang yang kita lakukan grafting, ternyata dua-duanya malah mengering, dan di bagian bawahnya ternyata dimakan oleh rayap. Keduanya waktu itu tumbuh berdampingan kayak begini, karena memang kemungkinan tunasnya tumbuh pada satu bagian bibit yang ada di dalam tanah, dan muncul 2 tunasnya. Waktu itu juga kita bersamaan melakukan graftingnya, dan saat ini keduanya malah pada mengering. Tapi tak hanya satu ini yang, atau kedua batang ini yang kita lakukan sambung pucuk, kita juga beberapa batang lagi yang kita lakukan sambung pucuk waktu itu. Salah satunya yaitu ini, dan kita akan pindah menuju ke bibit yang di sebelahnya ini. Di sini dulu kita juga banyak melakukan penyambungan, karena ini batangnya yang tumbuh banyak. Jadi waktu itu kita ada beberapa titik yang kita lakukan grafting, tetapi setelah kita lihat-lihat, memang bibit dari tanamannya masih tumbuh seperti yang kawan-kawan lihat ini. Ini dulunya kita lakukan sambung pucuk di bagian ini, kita pangkas dan kita sambung, dan ini masih ada contoh sambungannya yang mengering, dan saat ini tumbuh tunas tetapi di bagian rostoknya. Nanti akan kita sambung pucuk lagi, atau entah nanti akan kita sambung sisip saja, agar nanti bisa tumbuh pada tunas entresnya. Ini ada 2, nanti akan kita ambil entres dari tanaman indukan yang sudah berbuah. Nanti akan kita gunakan 2 jenis mangga yang berbeda nantinya.
karena di sini tumbuh 2 tunas, tetapi di bagian rostoknya. Dulu di bagian bawah sini juga kita sambung tetapi mengering, dan juga di bagian sini juga kita sambung dulunya dan mengering, tumbuh tunas yang ini. Tetapi ada yang tumbuh di bagian sini. Ini dulu kita pangkas. Dulu tidak ada tunas yang ini, dan juga yang sebelahnya ini kita pangkas dulunya. Tetapi tidak kita sambung, melainkan yang di bagian batang ini. Karena dulunya yang kedua tunas ini masih lumayan kecil, jadi tidak kita lakukan grafting. Tetapi di bagian sini kita lakukan grafting. Bisa kawan-kawan lihat, ini entres yang kita gunakan. Tetapi ini bukan tumbuh dari tunas entresnya, melainkan tunas rostoknya. Kita lihat di bagian atasnya, di bagian tunas entresnya, dan ternyata saat ini sudah mulai tumbuh 1 tunas. Walaupun memang lumayan cukup lama untuk tumbuhnya, tumbuh mata tunas yang tumbuh dari entresnya ini lumayan cukup lama. Ini hampir 3 bulan baru tumbuh tunasnya setelah terjadi hujan. Ini titik graftingannya di bagian sini. Di bagian sini titik graftingannya, dan saat ini tunas entresnya. Ya, walaupun lumayan cukup lama untuk menumbuhkan mata tunas di entresnya, hampir 3 bulan baru ada 5 daunnya kayak begini. Tetapi kita tetap bersyukur, karena waktu kita melakukan grafting pada tanaman mangga, kita akui memang sangat sulit, kesulitan sekali. Ada yang sampai bibit dari bijinya mengering kayak tadi. Ada beberapa yang ikutan mengering kayak tadi, dan baru 1 ini yang saat ini tumbuh. Kita akan melepas plastik graftingannya agar kawan-kawan bisa melihat titik graftingannya di mana. Karena saat ini hujan lagi, jadi akan kita teruskan videonya nanti setelah hujannya reda. Karena saat ini memang hujannya lumayan cukup deras, maka kita melakukan pencopotan atau melepas titik plastik sambungannya dengan cepat-cepat, tidak kita videokan. Dan kayak gini, setelah kita lepas titik plastik pada lilitan titik sambungannya, agar nanti bisa lebih tumbuh dengan subur lagi, maka akan kita pangkas tunas yang tumbuh pada rostoknya di samping dari titik graftingan ini. Karena saat ini cuaca hujan, akan kita pangkas saja di bagian sini. Tujuan dari melepas
plastik pada sambungan agar nanti nutrisi tidak terhambat pada lilitan yang kita lakukan pada batangnya. Dan ini tujuan dari memotong entres yang tumbuh pada tunas yang tumbuh pada rostoknya, yaitu agar nutrisi bisa terfokus pada tunas yang tumbuh pada entresnya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Karena saat ini gerimisnya lumayan cukup deras, maka kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.